Salam satu pena. Kembali kita mengadakan podcast dari IWO Indonesia, Pak. Saya dari Ketua DPD IWO Indonesia. Saya Nio Helen. Saya juga bertemu dengan Pak Dandim, Pak Diko Sirait, yang baru menjabat di Dandim 0507. Terima kasih Pak, kita dengan tim-tim untuk diterima untuk mengadakan podcast. Sebelumnya kita juga sudah mengadakan audiensi dengan Bapak. Bagaimana Pak, sehat hari ini Pak? Sehat, terima kasih. Selamat datang Bang Nio beserta tim hari ini di Markas Kodim 0507 Bekasi. Suatu kehormatan saya bisa menjadi narasumber dalam pelaksanaan kegiatan podcast hari ini. Ini Pak, sebelumnya saya ada beberapa yang saya pengen mengetahui. Sebelum Bapak di Dandim ini, apa sih yang sebelum Bapak menjabat di Dandim, dari dasar dulu, apa supaya untuk motivasi teman-teman yang menjadi tentara, yang mau masuk tentara Pak. Karena banyak yang anak-anak muda sekarang kan ingin menjadi bela negara gitu Pak. Gimana? Istilahnya apa motivasi Bapak sebelum berapa lama menjadi TNI dan menjadi sekarang ini? Oke, saya sudah berdinas 23 tahun di tentara. Pada waktu awalnya saya mendaftar tentara dari sumber perwira, yaitu dari abituren mahasiswa atau disebutnya Sekolah Perwira Pendidikan Karir. Sehingga setelah saya lulus kuliah, saya mendaftar melalui seleksi, kemudian diterima menjadi tentara. Kemudian tahun 2001 saya dilantik. Penugasan saya pertama waktu itu di Pusat Simulasi Tempur di jajaran Kodiklat Angkatan Darat. Setelah itu saya di Yon Armet 9 Purwakarta. Itu menangani masalah persenjataan artileri Medan. Kemudian tahun 2011 saya di Pusat Kesenjataan Armet. Kurang lebih 2 tahun, sempat mabesat sebentar 1 tahun. Setelah itu saya sekolah S2 di Australia, kemudian menjadi bagian dari Dinas Penerangan Angkatan Darat. Kaitannya dengan hubungan komunikasi dengan wartawan, dengan media. Setelah itu saya menjadi komandan batalion di Malang dan menjadi Dandim di Cilegon 2 tahun. Tahun 2020 selesai Dandim saya menjadi staf sekretaris pribadi Kasat. Kemudian tahun 2021 saya menjadi kepala staf Korem di Papua dan pernah menjadi staf khusus Kasat tahun 2022. Kemudian masuk Dinas Penerangan Angkatan Darat dan sekarang menjadi Komandan Kodim di Kota Bekasi. Penugasan, saya pernah bertugas di perbatasan antara RI dengan Timor Leste tahun 2005, 2006. Tahun 2008 saya penugasan di Libanon, perbatasan antara Israel dengan Libanon. Dan penugasan-penugasan lain, ada beberapa penugasan luar negeri yang sifatnya sebagai peserta konferensi, peserta latihan dan sebagainya. Itu menghiasi perjalanan karir saya. Ya. Ini Pak, kiat-kiat Bapak untuk menjadi sukses kayak Bapak ini kan masih muda, jadi Dandim udah perlu perjalanannya juga lumayan, gitu loh Pak. Kiat-kiat untuk teman-teman bagaimana gitu loh? Kalau dibilang kiat, kita melihat senior-senior yang baik. Jadi selama tadi saya sampaikan 23 tahun saya berdinas, saya melihat ada figur, role model, perwira atasan atau senior yang memiliki profesionalisme yang baik, kinerja yang baik, itu yang kita contoh. Dan yang pasti beberapa dari mereka juga yang melaksanakan mentoring ke kita, memberikan arahan, bimbingan, bagaimana bekerja, bagaimana berdinas, menjadi tentara supaya bisa berhasil. Intinya itu cuma 2. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah loyal. Disiplin sudah pasti kita taat pada aturan, tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian loyal, namanya tentara itu
prajurit itu perintah apapun harus dilaksanakan. Suka dukanya Pak? Suka dukanya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya kita sering bisa bertemu banyak orang ya. Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Menjadi tentara kita akhirnya pernah melakukan perjalanan karir maupun perjalanan dinas dari seluruh Nusantara, bahkan bertemu dengan prajurit-prajurit dari negara yang lainnya, mau itu Eropa, Australia, Asia, bahkan prajurit-prajurit dari Amerika Selatan, kita pernah berinteraksi. Sehingga itulah menjadi pengalaman yang sangat baik, mendewasakan, dan kemudian juga membuat kita semakin paham dunia kemiliteran. Terus ini Pak, program untuk Kodim 0507 Bekasi untuk penjaga keamanan dan situasi kondusif di masyarakat menjelang pemilu 2024. Baik. Dengan moto kan waktu itu saya melihat di TV, dengan harga mati, Pak Agus ngomong, dengan netralitas yang harga mati. Bagaimana sebabnya juga dengan di medsos juga ada yang bilang kayak Orde Baru, itu gimana tanggapan Bapak? Baik, tugas utama satuan jajaran Kodim, khususnya Kodim 0507 Bekasi itu melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi kita sebagai satuan militer yang ada di wilayah Kota Bekasi melakukan pembinaan mulai dari Komsos, ya, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan yang sifatnya pembinaan kekuatan, ketahanan wilayah, Binwanwil, semua kita lakukan dalam rangka mewujudkan suatu ruang, kondisi, alat juang yang sifatnya mendukung proses pembangunan nasional. Dengan demikian, kita menciptakan situasi yang kondusif juga untuk pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Kita mengharapkan dengan kehadiran TNI, kehadiran aparatur kewilayahan di Kota Bekasi ini bisa membantu kesulitan masyarakatnya. Contohnya sekarang sudah mulai musim hujan. Ada beberapa titik yang mungkin mulai banjir, walaupun cuma sebentar, cuma sejam 2 jam, tapi ketika kita cepat merespon, cepat melakukan antisipasi maupun mitigasi sebelum terjadinya bencana, di situ masyarakat, di situ seluruh rakyat akan merasakan kehadiran negara. Di situ masyarakat yakin bahwa ketika ada TNI, wilayahnya akan aman, akan kondusif. Terkait dengan netralitas TNI, sebagai harapan dari seluruh pimpinan dari TNI, mulai dari Panglima TNI, sampai dengan Kasat, sampai dengan Pangdam, sampai dengan Komandan Korem, bahkan sampai dengan saya beserta sejajaran, netralitas TNI adalah merupakan harga yang tidak bisa ditawar. Kita harus bisa memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pemilu 2024 itu, mereka bisa melaksanakan dengan kondusif, dengan asasnya yaitu langsung, umum, bebas rahasia. Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal apapun, baik dari seluruh aparatur negara, TNI, Polri maupun ASN. Itu harus kita jaga bersama dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Kita akan support. Salah satu program kaitannya dengan netralitas di seluruh perkantoran militer, Kodim, Koramil di jajaran saya, itu menjadi posko pengaduan. Apabila ada masyarakat yang melihat bahwa ada oknum TNI yang dianggap tidak netral, bisa melaporkan, ya, bisa melaporkan langsung ke saya, bisa melaporkan ke kantor-kantor Koramil terdekat, sampaikan ada seorang TNI atas nama ini melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang tidak netral, sehingga kita bisa menindaklanjuti dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 39, bahwa TNI harus netral. Ini salah satu wujud keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu dari sisi kami TNI. Ya, ya Pak, ini kan sekarang kan era reformasi untuk digital ya Pak. Ya. Apalagi tadi ada teman saya juga di IWOI
ada yang bilang nanti akan ada surat kabar digital, apa-apa macam-macam. Nah, tindakan Bapak untuk menanggapi ini bagaimana isu-isu supaya menangkal untuk yang hoak-hoak gitu loh Pak. Terus sama apalagi yang isu-isu ini sekarang kan yang Palestina. Yang isu Palestina kita kan ada orang yang masih rancu lah ya Pak. Sebenarnya dilarikan ke agama, padahal mestinya apa gitu loh Pak. Tanggapan Bapak bagaimana? Baik. Itu untuk menjaga kondusif di Bekasi, khususnya Bekasi. Ini pertanyaannya dalam Ya. dan seharusnya tidak selesai dalam rentang waktu yang periode yang sangat singkat dalam Singkat aja, menjelaskannya. maksudnya nggak terlalu itu Pak. Ya, jadi gini, menghadapi informasi teknologi yang sekarang berkembang, sejak awal penugasan saya di Bekasi, saya sudah mengajak rekan-rekan media, ya, khususnya media-media online maupun surat kabar, jurnalis, supaya sinergi dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini Pemkot Kota Bekasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya sangat yakin bahwa media adalah salah satu benteng NKRI kaitannya dalam menangkal isu-isu hoaks tersebut. Media itu pasti memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan pesan dan informasi, karena mereka harus mengeceknya dengan teliti ya. Kemudian harus aktual dalam kegiatan-kegiatan pemberitaannya, tidak asal memberitakan. Jadi harus ada pembenaran dari sumber yang lain, harus ada referensi dari yang lain. Dengan demikian, apabila sinergitas antara aparatur pemerintahan, baik itu TNI, Polri maupun Pemkot dengan media, ini akan menjadi dasar, akan menjadi informasi yang sah bagi masyarakat. Masyarakat sering mendapatkan informasi dari media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti mereka tidak ada kantor beritanya. Mereka membuat mungkin dari 30% data, fakta, 70%-nya analisa yang ngawur, yang tidak berdasar, yang kadang-kadang bisa menimbulkan isu perpecahan, bisa menimbulkan konflik, khususnya di Indonesia yang sangat-sangat diversity-nya sangat, keanekaragamannya sangat luar biasa sekali. Salah satu isu yang sedang saat ini berkembang adalah kaitannya dengan konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Saya berani meyakinkan bahwa konflik Israel dan Palestina sesungguhnya dan pada dasarnya adalah bukan konflik agama. Kenapa? Kejadian konflik Palestina dan Israel ini sudah berjalan ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dengan semenjak setelah Perang Dunia Kedua dan akhirnya merebak sampai sekarang. Sangat disayangkan kalau pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi ini menganggap bahwa Israel itu identik dengan Kristen atau umat Kristen. Itu sangat-sangat tidak tepat. Karena saya sudah pernah di perbatasan antara Israel dengan Lebanon tahun 2008. Dan beberapa bulan yang lalu, bulan Juni pun saya langsung berada di Israel untuk kegiatan keagamaan ziarah. Saya melihat sendiri bahwa 75% masyarakat Israel adalah orang Yahudi atau agama Yahudi. Kemudian 16%-nya adalah Muslim, 4%-nya adalah Kristen, sisanya adalah Druze dan kepercayaan yang lainnya. Di situ bisa kita lihat bahwa bangsa Israel pun ada yang Muslim dan orang Kristennya pun hanya 4%. Sisanya adalah Yahudi. Yahudi ini adalah kepercayaan yang berlandaskan berdasarkan kitab Taurat, berdasarkan kitab yang diberikan oleh Nabi Musa lah waktu itu. Dengan demikian, kondisi yang terjadi di Palestina saat ini, khususnya di Gaza, pun kita tahu bahwa gereja pun menjadi bagian dari serangan bangsa Israel. Sehingga mereka tidak sebenarnya
melakukan ini khusus kepada umat Muslim saja. Tetapi ya memang konfliknya sedang terjadi di situ, perpecah perang, semua yang dianggap sasaran atau target secara militer akan diserang, ditembak. Yang disayangkan secara kemanusiaan adalah korban-korban di luar perang yang seharusnya. Ada anak-anak, ada ibu yang bukan non-kombatan lah istilahnya. Mereka yang seharusnya tidak menjadi bagian dari korban perang, ikut menjadi bagian dari korban tersebut. Ini yang menjadi isu yang harusnya menjadi perhatian publik kita, publik Indonesia. Turun dari Dandim sendiri ke Babinsa minta untuk menetralkan ya ada isu-isu kayak gitu, Pak. Ya, salah satunya ya saat ini saya melalui podcast saya menyampaikan untuk meyakinkan pada publik jangan bawa isu yang tidak sebenarnya terjadi, namun tadi digoreng ya, dimisinformasikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu yang ada di Indonesia ini, sehingga mengakibatkan konflik itu jadinya konflik agama. Padahal itu tidak seperti itu sesungguhnya, Bang Nio ya. Dengan harapan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi ini, jangan sampai yang sekarang bertetanggaan, bersaudara ya, sama-sama satu wilayah, jadi konflik karena menganggap ini isu agama. Bahkan meruncing menjadi isu suku, ras. Kejadian beberapa waktu lalu itu sudah menjurusnya ke suku, ke ras. Bukan hanya agama. Ini sangat disayangkan dan jangan sampai terjadi di negeri ini, di Indonesia ini. Masyarakat Bekasi harus tahu, namanya situasi konflik, situasi perang itu tidaklah enak. Tidak seperti negara yang merdeka yang sedang kita nikmati saat ini. Ya, mereka was-was yang pasti. Masyarakat di daerah konflik itu dengar bunyi bom, bunyi ledakan, bunyi letusan senjata itu khawatir. Jangan-jangan saya boro-boro mau silaturahmi ke temennya, tetangganya ya. Berada di depan rumah aja tiba-tiba ada sniper. Kan nggak punya mata, Pak, bom itu. Makanya takut ya. Belum lagi sekarang susah air, susah listrik, tidak ada bahkan makanan susah, obat-obatan susah. Itu udah kemerdekaannya semua dicabut karena kondisinya perang. Kita yang di Bekasi beberapa waktu yang lalu gara-gara krisis air aja, Kali Bekasi ya, 3 hari ya nggak ada air mengalir PDAM, itu udah bingung. Anak-anak kita kalau listrik mati 5 jam aja udah, wah panas, udah nggak bisa tidur. Apalagi di sana. Nah, jangan bawa konflik yang sedang terjadi di sana menjadi konfliknya kita di sini. Sangat tidak perlu dilakukan. Buatlah suasana damai ini, apalagi menjelang pemilu, ya, menjelang pemilu sekarang, situasi ini kita jaga aman. Bahwa nikmati sebagai bangsa yang merdeka akan melakukan pesta demokrasi. Namanya pesta itu kan harusnya gembira, bahagia, kebebasan untuk menyatakan suatu pilihannya. Ya gunakan itu, jangan menjadi konflik lagi, jangan menjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Ingatlah, itu juga tetangga kita, itu saudara kita, itu adalah teman kita sendiri yang berada di sama-sama di Indonesia ini, sama-sama di Kota Bekasi ini. Jaga dengan baik. Ya, toleransi sangat dibutuhkan. Saling menolong, saling membantu, saling menghargai itu sangat menjadi nilai yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini. Itu harus kita pelihara terus, dasarnya ya Pancasila itu. Gini Pak, terakhir nih Pak, menurut Bapak ada nggak tantangan yang untuk Kodim 20507 Bekasi ke depannya dalam untuk menjaga pertahanan teritorial dan stabilitas Kota Bekasi? Ada nggak tantangan untuk kedaulatan NKRI? Kayak tadi Bapak menjelaskan untuk masalah Israel dan Palestina ini. Tapi ya, bagaimana, ada tantangannya kalau menurut Bapak? Tantangan yang pasti misinformasi ya. Tantangan kita pada saat banyak masyarakat dengan arus informasi yang sangat terbuka sekarang ini, masyarakat itu semuanya dibuka melalui HP. Sesuatu yang ada di media sosial, di YouTube, di IG itu dianggap paling benar.
Dan yang sedihnya lagi, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk membuat hal yang salah karena terus-terusan diberikan, diinformasikan seperti itu, akhirnya dianggap benar. Itu salah satu upaya hoax yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri ini. Jangan sampai hal-hal tersebut bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Yang tadinya sudah nyaman, yang tadinya sudah tenang, damai, sudah silaturahminya baik, kemudian hubungan antar sesamanya baik, terpengaruh oleh informasi yang salah. Nah, kita mulai dari unsur paling tinggi di Mabes TNI, Mabes Sat, Kodam, Korem sama ini selalu memberikan informasi-informasi yang positif kaitannya tentang keberhasilan hal-hal yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Jangan publik diberikan masukan-masukan negatif hanya tentang keburukan, hanya tentang kejelekan, hanya tentang hal-hal yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Ini yang berbahaya. Itu tantangan terbesar saat ini dengan perkembangan teknologi ya, dengan semuanya itu ada di genggaman tiap individu, sehingga minimal kalau kata orang Bekasi kemarin, kali Bekasi itu kering karena sedang musim kering memang ya. Sehingga pada saat ada limbah yang mungkin sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi karena limbahnya lebih banyak daripada air yang bersih, akhirnya jadi kotor. Nah, ini kita minimal limbah memang tidak bisa dihentikan misalnya, tetapi kita berikan air yang banyak, air bersih yang banyak, air yang putih, yang jernih, yang bisa menetralisir, akhirnya membuat masyarakat itu semakin nyaman, semakin aman, dan semakin yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang baik, bangsa yang punya budi pekerti yang luhur, bangsa yang menghormati sesamanya. Itu yang harus kita dorong. Jadi dengan tantangan itu kita punya peluang, punya windows of opportunity untuk memberikan sesuatu yang baik. Yang sering salah adalah ketika orang-orang baik hanya diam, melihat terjadinya suatu kejahatan atau melihat sesuatu yang tidak baik di sekitarnya. Makanya orang-orang baik harus menunjukkan bahwa dia selalu melakukan yang terbaik, selalu memberikan informasi yang baik, selalu berpikiran yang baik. Kalau istilah saya, minimal 1 hari 1 kebaikan. Itu yang selalu saya ajak para babinsa saya, staf saya, para danramil saya supaya memberikan hal yang positif bagi masyarakatnya. 1 hari 1 kebaikan demi bangsa Indonesia. Amin. Ya, terima kasih Pak untuk kita hari ini podcast. Mudah-mudahan di hari depan kita ada untuk podcast kembali. Setelah ini saya terima kasih teman-teman. Nanti kita akan jumpa lagi dalam podcast IWOI Kota Bekasi. Terima kasih. Terima kasih Bang Nio. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.